Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmah dari kelas A02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bedah jurnal saya, yaitu yang berjudul Orang-orang dengan berbagai disabilitas mengelola waktu luang dan komunikasi yang positif melalui program yang dibantu oleh teknologi. Analisis jurnal internasional, penulis jurnal namanya itu Giulio A. Lancioni, Nirbhay N. Singh, Mark F. O'Reilly, Jeff Segafos, Adele Bocassini, Viviana Perelli, dan Carmen Spagnuolo. Tahun jurnalnya itu adalah tahun 2016. Judul jurnalnya Person with Multiple Disabilities Manage Positive Leisure and Communication in Judgment Through a Technology Edits Program, atau artinya orang-orang dengan berbagai disabilitas mengelola waktu luang dan komunikasi yang positif melalui program yang dibantu teknologi. Nama jurnalnya itu adalah International Journal of Development Disabilities, DOI 10.1080 per 2047.3816.1118.1187462. Halaman jurnalnya itu berjumlah 1-10. Saya membedah jurnalnya dari tanggal 30 April tadi. Yang pertama, temuan masalah pada jurnal, anak dengan hambatan sensorik dan motorik sulit untuk dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang di sekitar lingkungan mereka. Maka, dibuatkanlah sebuah program untuk mereka dapat mengakses situs-situs yang sulit dijangkau oleh mereka. Solusi dari teknologi program yang diberikan ini seperti lagu atau video yang ingin mereka akses untuk dilihat dan didengar, atau menelpon secara mandiri untuk menghubungi orang yang ingin dituju mereka. Program ini juga terhubung dengan komputer sehingga mereka mudah untuk beradaptasi dengan kondisi motorik dan sensorik peserta dan kepentingan umum lainnya. Yang kedua itu adalah metode penelitian. Pertama, anak akan diberikan intervensi terlebih dahulu sebelum diberikan tes langsung. Fase intervensi pertama dilakukan sebanyak 6 atau 7 sesi latihan yang dibantu asisten peneliti untuk memastikan para peserta berhasil menyelesaikan urutan pilihan yang disediakan oleh komputer. Yang kedua, pada program tes ini, setiap peserta diberikan serangkaian opsi untuk dapat memilih. Misalnya anak ingin memilih memutar lagu atau video, ataupun ingin memberikan pesan teks atau panggilan telepon kepada orang. Yang ketiga, efek dari program ini dinilai melalui desain ABAB untuk menilai dampak program. Pendapat peserta dan staf pendidik ditentukan melalui pemeriksaan preferensi dan wawancara. Yang ketiga, ada opsi program dari komputer yang akan dipilih anak. Pertama, ada lagu. Jika peserta memilih opsi ini, komputer akan menyajikan 5 atau 6 lagu secara berurutan, diucapkan secara verbal, dan dikombinasikan dengan foto-foto dari penyanyi yang menyanyikan lagu itu. Kedua, ada video. Apabila anak memilih opsi video, maka komputer akan menyajikan tayangan video secara verbal serta melalui gambar dan kata-kata yang dicetak, dan dilanjutkan dengan lagu yang mengiringi dari video tadi untuk waktu yang sama. Seperti video ada beberapa macam yang dapat diakses anak, yaitu ada seperti video komedi, olahraga, tentang alam, dan video campuran lainnya. Selanjutnya ada pertunjukan slide. Komputer akan menyajikan secara verbal serta melalui gambar dan kata-kata tercetak. 4 kompilasi foto pada topik ini, contohnya seperti keluarga peserta,
kunjungan liburan, kegiatan rehabilitasi dengan staf, teman sebaya, hewan pilihan, dan kendaraan transportasi. Pertunjukan slide ini akan menyajikan sekitar 12-15 site yang akan disesuaikan dengan pilihan anak ini. Setelah itu ada iklan jingle. Komputer menyajikan secara verbal serta melalui gambar dan kata-kata tercetak 4 kompilasi jingle iklan mengenai makanan dan minuman, perjalanan liburan, perabot, dan kesejahteraan. Setelah itu, selanjutnya ada pesan teks dan panggilan telepon. Komputer akan secara lisan dan verbal mencantumkan nama dan atau mempresentasikan foto yang akan dipilih peserta. Apabila peserta memilih pesan teks, maka komputer akan menyajikannya dalam sebuah pesan yang akan disampaikan kepada orang yang dituju. Apabila anak ingin melakukan panggilan telepon, maka komputer pun akan memanggil orang yang bersangkutan yang ingin dihubungi. Selanjutnya yang keempat ada hasil penelitian. Selama baseline atau tidak disediakannya program, para peserta gagal untuk mengaktifkan atau mengakses opsi yang tersedia, dan dengan demikian tidak memiliki waktu keterlibatan terkait opsi independen mandiri. Selama intervensi yang dilakukan anak, semua peserta berhasil menggunakan program sehingga mengakses opsi yang tersedia secara mandiri dan tetap terlibat dengan acara yang terkait dengan opsi. Untuk umumnya 80-90 dari waktu sesi yang diberikan. Peserta dan staf sangat positif tentang program ini karena memudahkan peserta untuk dapat mengakses hal-hal yang mungkin sulit dijangkau oleh anak-anak yang memiliki hambatan sensor dan motorik. Kesimpulan dari jurnal ini, dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan hasilnya menunjukkan bahwa semua peserta berhasil menggunakan program yang telah disesuaikan dengan karakter dan minat mereka. Dengan demikian, mereka mengelola pilihan waktu luang dan komunikasi secara mandiri dan tetap terlibat secara positif selama sebagian besar waktu sesi yang diberikan oleh penyelenggara penelitian ini. Data-data ini mewakili validasi atau pembuktian yang penting dan perluasan bukti sebelumnya tentang efektivitas program berbantuan teknologi untuk memberikan kesempatan rekreasi dan komunikasi kepada orang-orang dengan berbagai disabilitas perkembangan. Temuan teori pada jurnal yang ini berkaitan dengan anak dengan keadaan majemuk itu saya dapatkan dari seorang ahli yang bernama Sparrow tahun 2005. Dia mengatakan, dilihat dari metode yang digunakan untuk penelitian, yaitu 9 peserta yang terlibat dalam penelitian, usia kronologis mereka, dan kesetaraan usia mereka pada domain komunikasi dan keterampilan hidup sehari-hari. Dari skala perilaku adaptif Venn, semua peserta memiliki diagnosis cacat ganda setelah ensefalopati bawaan karena penyakit menular atau metabolik. 3 dari peserta yang mengikuti penelitian ini, yaitu ada Dan, Andrew, and Brosh, mengalami hambatan penglihatan. 1 memiliki hambatan penglihatan residual terbatas yang bernama John. Dan 3 peserta yang lain, yaitu Jody, Sylvie, and Mike, memiliki hambatan pendengaran dengan berbagai tingkatan. Mary, Sylvie, dan Mike dipengaruhi oleh kerusakan motorik yang serius, yaitu hemiparesis, diplegia, dan ataksia cerebellar. Semua peserta lain mengalami gangguan neuromotorik yang menyebabkan masalah keseimbangan dan koordinasi, kemampuan untuk menyesuaikan komponen program dan karakteristik dan minat pada peserta serta kemampuan untuk meningkatkan teknologi dapat dianggap sebagai prasyarat mendasar untuk kemungkinan memajukan wilayah intervensi dan melayani sejumlah besar penyandang hambatan ganda. Menurut Foley dan Ferry 2012,
Lake dan Nocturne. Selanjutnya ada komentar jurnal. Dari segi penulisan, kelebihannya itu adalah tata cara penulisan pada jurnal ini menurut saya bagus dan terperinci. Dari bagian dari jurnal dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca yang masih awam dengan penelitian ini. Penulisan jurnal ini sesuai dengan sistematikanya dan berurutan. Kekurangan dari jurnal ini tidak ada dicantumkannya volume dan nomor dari jurnal, sehingga sedikit menyulitkan ketika harus membedah dari jurnal yang bersangkutan ini dikarenakan kurang lengkap. Dan di dalam jurnal juga tidak dituliskan bagian mana saja yang masuk dalam bagian kajian teori atau pembahasan, sehingga membuat pembaca kembali harus memahaminya kembali apakah ini masuk kajian teori atau tidak. Lalu setelah itu dari segi materi, kelebihannya ini jurnal ini termasuk yang sangat lengkap ya. Penjelasannya jelas, setiap yang diteliti memiliki penjelasan dari maksud dan tujuan. Dibuatnya sebuah program untuk anak yang kesulitan dalam berkomunikasi. Dari hasil ini dicantumkan juga presentase dari kebutuhan program yang dijalankan oleh anak. Kekurangannya dari segi materi, penelitian ini tidak mencantumkan data tentang suasana hati peserta, yaitu indeks kebahagiaan yang dirasakan peserta saat melaksanakan program yang dijalankan ini selama sesi dilakukan. Data ini akan, kalau ada mencantumkan data ini, maka ini akan memungkinkan seseorang untuk menyelidiki apakah peserta secara informal menikmati tes ini atau tidak. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal ini. Setelah saya membaca jurnal ini, saya menjadi tahu dan menambah pengetahuan saya bahwa ada sebuah program yang dapat membantu anak dengan hambatan sensorik motorik yang sulit untuk melakukan komunikasi mandiri. Menurut saya, program ini sangat berguna bagi anak dengan hambatan majemuk. Ini sangat mudah untuk digunakan. Anak hanya perlu duduk di depan komputer. Setelah anak duduk, anak dengan mudahnya dapat melihat tayangan video seperti video komedi, video tentang alam, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan, dan berbagai macam di lingkungan mereka yang sulit mereka lakukan secara langsung. Nah, setelah itu anak juga dapat mendengarkan lagu, mengirim pesan teks, ataupun menelpon orang yang jauh dari mereka. Tugas anak di sini hanya tinggal memilih opsi saja yang mana yang akan dipilih dan komputer yang akan mempresentasikannya kepada anak. Saya rasa program ini sangat membantu anak yang memiliki hambatan sensorik motorik ini dan dapat dijalankan baik itu di rumah ataupun di sekolah, dan guru dan orang tua hanya tinggal mendampingi saja dan melakukan bantuan sedikit agar anak lebih paham tentang program ini dan anak dapat dengan mudah menjalankannya. Selanjutnya terakhir, bentuk kontribusi positif saya dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal ini. Kalau kontribusi saya sebagai calon guru ABK nantinya dengan melihat permasalahan ini adalah dengan cara melihat kondisi anak terlebih dahulu seperti yang dijelaskan di jurnal ini juga tadi. Sebelum kita memberikan tes atau memberikan suatu program kepada anak, kita harus melihat dulu karakteristik dan minat dari anak agar sebuah program itu dapat dengan mudah dijalankan oleh anak dan tidak merasa berat. Lalu rencana yang akan saya lakukan kurang lebih sepemikiran dengan jurnal ini, memberikan alat bantu melalui sebuah program komputer yang sangat amat mudah untuk digunakan oleh semua kalangan, dan baik itu dari kalangan anak pada umumnya ataupun anak yang memiliki hambatan majemuk ini, karena ini sangat friendly bagi anak dengan hambatan majemuk.
atau berkebutuhan khusus lainnya. Saya akan memberikan kegiatan yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan melihat video, lagu, ataupun mengirim pesan, teks, telepon, tapi saya akan memberikan kegiatan berbagai macam yang dapat dipakai oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya yang sulit mereka jangkau, dan tentu saja ini sesuai dengan minat yang akan dipilih anak nantinya. Lalu hal yang akan saya lakukan saat sudah menjadi seorang guru untuk ikut berkontribusi pada masalah ini yaitu adalah dengan ikut membantu anak yang memiliki hambatan dan pada sensorik dan motorik dalam perkembangan komunikasi anak yang terhambat, dengan memberikan sebuah intervensi terlebih dahulu atau program agar anak dapat melatih bahasa dan juga anak dapat terlibat dalam interaksi sosial di lingkungannya, tidak hanya terbatas pada di rumah saja, tapi ketika anak berada di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, rumah, itu anak juga dapat ikut berinteraksi sosial dengan orang-orang pada umumnya, tidak terbatas hanya pada anak dengan berkelainan saja. Sekian presentasi bedah jurnal saya. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.